Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Siti Hasanah, biasa dipanggil Sana, tapi terserah kalian mau panggil aku apa. Pada kesempatan kali ini aku kedatangan seorang bintang tamu ataupun narasumber yang sangat-sangat cantik. Bisa diperkenalkan dulu nih Kak, nama kakak siapa? Baik, terima kasih kepada kakak Sana yang telah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Desi Fitriani. Saya mahasiswi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Baik nih Kak, itu aja nih perkenalan dari saya. Wah, kakak yang cantik. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang akad-akad apa saja yang ada di perbankan syariah. Jadi nih Kak, mau tanya, pada perbankan syariah ini terdapat akad-akad apa aja sih? Nah, jadi nih Kak, pada perbankan syariah itu ada 15 akad ya. Jadi, ini perlu saya sebutkan Kak? Atau? Perlu banget perlu supaya ya. teman-teman semua tahu apa-apa aja sih akadnya. Jadi nih pada akad di perbankan syariah itu ada 15. Yang pertama itu ada murabahah, ada mudharabah, ada mudharabah muqayyadah, ada wadi'ah, ada musyarakah, ada musyarakah muntanakisah, ada salam, ada istisna, ijarah muntahiyah bitamlik, wakalah, kafalah, hawalah, rad, dan qard. Nah, jadi itu Kak akad-akad yang ada di perbankan syariah. Tadi Kak Desi ada nih menyebutkan akad musyarakah. Aku tertarik nih tentang akad musyarakah. Jadi bisa nih Kak Desi jelaskan apa sih akad musyarakah kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan podcast kita. Apa itu akad musyarakah? Nah, jadi nih guys, untuk akad musyarakah pada perbankan syariah itu merupakan akad berbentuk kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai dengan kesepakatan, sehingga modal dari berbagai pihak disatukan untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, kemudian usaha tersebut dikelola oleh salah satu dari pemodal atau meminta bantuan pihak ketiga sebagai pegawai. Nah, jadi nih misalnya nasabah itu memberikan dana dan juga pihak bank itu memberikan dana, yang mana dana tersebut buat modal untuk melakukan sebuah usaha. Nah, usaha itu dikelola oleh salah satu pihak atau meminta bantuan dari pihak lain. Nah, untuk akad musyarakah yang digunakan di perbankan syariah itu telah sesuai nih Kak. Jadi di mana akad musyarakah itu terdapat ijab dan kabul. Adanya subjek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah. Nah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari pihak bank. Nah, yang dicatat dalam kontrak yang menghindari sengketa. Jadi begitu nih Kak untuk akad musyarakah. Wah, menarik sekali nih akad musyarakah. Jadi akad musyarakah tadi itu adalah akad yang berbentuk kerjasama usaha di mana masing-masing pihak itu menyetorkan modal dananya untuk modal suatu usaha begitu ya. Bagus nih guys. Pada akad musyarakah pada perbankan syariah ini ada nggak sih Kak Desi jaminan-jaminannya itu? Apakah ada jaminan dalam akad musyarakah? Tentu ada dong Kak. Pada ini bank syariah tetap mengharuskan nasabah untuk memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak musyarakah. Jadi bentuk jaminannya itu ada 5 nih Kak. Yang pertama berupa cek yang nasabah serahkan kepada pihak bank. Terus yang kedua itu rekening dan tanda pembayaran dari penjualan barang-barang. Yang ketiga itu bank mempunyai hak untuk meminta catatan saldo keuangan, dokumen, atau surat-surat perdagangan milik nasabah untuk disimpan oleh bank. Nah, yang keempat itu bank menganggap dirinya sebagai pemilik barang-barang musyarakah mulai dari pembelian hingga penjualan barang-barang ini. Nah, yang terakhir, apabila barang-barang musyarakah dijual kepada pihak ketiga dengan berdasarkan pada pembayaran yang ditangguh, pihak bank mempunyai hak untuk meminta nasabah sebagai penjamin dan memberikan jaminan secara mutlak
kepada nasabah atas hutang yang diberikan kepada pihak ketiga. Nah, jadi itu nih Kak jaminan-jaminan pada akad musyarakah di perbankan syariah. Wah, lumayan banyak nih, ada 5 jaminan-jaminan pada akad musyarakah di dalam bank syariah. Terus nih Kak, bagaimana sih implementasinya akad musyarakah ini di dalam bank syariah? Itu seperti apa? Bagaimana implementasinya akad musyarakah dalam perbankan syariah? Nah, jadi berbicara implementasi nih Kak, implementasi musyarakah dalam perbankan syariah itu seperti yang pertama, terbagi 2 nih Kak. Jadi yang pertama itu ada pembiayaan proyek, yang kedua itu ada model ventura. Jadi untuk pembiayaan proyek itu, musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati dengan pihak bank. Nah, jadi itu nih Kak untuk pembiayaan proyeknya. Dan untuk model venturanya pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Nah, musyarakah diaplikasikan dalam skema model ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi untuk menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap. Nah, itu nih Kak implementasi dalam implementasi musyarakah dalam perbankan syariah. Jadi nih teman-teman, ada 2 implementasi akad musyarakah pada perbankan syariah. Yang pertama adalah pembiayaan proyek dan yang kedua ada modal ventura. Diingat ya teman-teman. Kemudian nih Kak, ada nggak sih ketentuan pembiayaan akad musyarakah di dalam bank syariah? Apakah ada ketentuan pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah? Nah, jadi nih Kak ada 3 ketentuan pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah. Nah, ketentuan umum pembiayaan tersebut adalah semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Nah, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek. Nah, pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi. Nah, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Nah, memberikan pinjaman pada pihak lain. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik dari perserikatan meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum. Nah, untuk ketentuan yang kedua itu biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Nah, untuk yang ketiga itu proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Nah, jadi itu nih Kak ketentuan-ketentuannya. Cukup banyak ya ketentuan akad musyarakah di dalam bank syariah. Jadi nih teman-teman sekalian, karena keterbatasannya waktu yang kita miliki, terakhir ada closing statement dari Kak Desi, narasumber kita pada hari ini. Boleh nih Kak, apa yang closingnya nih? Terima kasih lagi nih Kak untuk mempersilahkan saya menyampaikan closing statement nih untuk kalian yang menonton podcast pada kali ini. Jadi, musyarakah yang telah dipraktekkan oleh perbankan syariah bila ditinjau dari akad dalam literatur fikih sudah terpenuhi, yaitu adanya ijab dan kabul. Akan tetapi, pembiayaan musyarakah bukanlah hanya dilihat dari akad saja, melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri. Nah, cara penetapan nisbah bagi hasilnya maupun mengenai tanggung jawab atas kerugian. Nih, jadi kepada teman-teman yang menonton podcast kali ini, khususnya mahasiswa-mahasiswi ekonomi syariah, jangan ragu untuk melakukan akad pada perbankan syariah karena itu semua sudah dijamin. Nah, itu nih Kak closing statement dari saya.
Nah, dengan berakhirnya closing statement dari Kak Desi tadi, maka berakhir juga nih podcast kita pada kali ini. Wah, sayang sekali ya. Nanti di lain waktu kita bisa lagi nih berbicara nih. Nanti kita undang lagi ya Kak Desi ke podcast kita. Nah, jadi menarik banget kan penjelasan Kak Desi tadi tentang akad musyarakah pada perbankan syariah. Terakhir nih, aku minta maaf apabila dalam penyampaian kita kali ini di podcast Ramadan ada beberapa kesalahan kata, perbuatan ataupun apapun itu, mohon dimaafkan karena kita semuanya hanya manusia biasa. Guys, Maaf guys. Ya. Jadi apa nih Kak? Jadi apa? Tutup aja Ya, Kak. kita tutup. Sampai bertemu lagi pada podcast Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Tetap stay guys, subscribe, like, share, komen. Jangan lupa bagikan podcast ini kepada teman-teman sekalian supaya lebih bermanfaat. Sekian, say hi dulu dong. Dadah guys. Dadah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.